Amin. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah majelis ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 6, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman ketika mereka akan melakukan sholat untuk melakukan hal-hal yang kemudian dikenal sebagai wudu. Allah Azza wa Jalla berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah. Ini yang beberapa kali saya sampaikan bahwa memahami ayat Al-Qur'an kita tidak bisa hanya dengan melihat gramatikanya saja. Kita tidak bisa memahami Al-Quran hanya dari pengalihan bahasa saja. Sebab kalau ayat ini dipahami tanpa tafsir, maka artinya, hai orang-orang yang beriman, idza qumtum, apabila kamu sudah ngerjain sholat, maka wudhulah. Kira-kira kita wudhu mau sholat apa habis beres sholat, Pak? Lah kalau dipahaminya dengan hanya memahami bahasa, kumtum itu kan kalimat fi'il madhi, koma, komu, komat, komata, kumna, kumta, kumtuma, kumtum. Jadi kalau kalimatnya idza kumtum ila sholat dipahami, kalau kamu udah sholat, celaka, Pak. Maka ulama katakan mana idza kumtum ila sholati ai idza aradtum, kalau kamu mau sholat. Nah, lain lagi kalimat bahasannya. Jadi kalau kamu mau sholat, fagsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu, wa aidiyakum ilal marafiq, dan kedua tanganmu sampai siku, wamsahu biru'usikum, usaplah kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan kakimu sampai mata kaki. Hadirin rahimakumullah, ulama sepakat ini adalah satu-satunya ayat yang merupakan teknis orang yang mau sholat dia wajib berwudu. Walaupun lagi-lagi saya katakan, kalau ini hanya dipahami dari ayat Al-Quran tanpa hadis, tanpa penjelasan ulama, hasilnya pun nggak akan benar. Kalau kita lihat perintah, hai orang-orang yang beriman, kalau kamu mau sholat maka basuhlah wajahmu. Saya tanya Bapak, kalau wudhu mah langsung ngusap muka, ngapain dulu, Pak? Berarti Bapak bertentangan dengan Al-Quran. Kalau nggak percaya, cek lagi di Qurannya, surah Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah fagsilu wujuhakum. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu mau sholat, basuhlah wajahmu, wa aidiyakum ila marafiq, basuh juga tanganmu. Ini untuk menjawab bahwa tidak bisa kita memahami Al-Quran tanpa hadis. Nggak bisa kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah tanpa penjelasan ulama. Saya mah nggak mau ngikutin Imam Syafi'i, saya mau langsung Quran aja mah hadis. Namanya potong kompas, Pak, nggak pakai runtutan lagi. Padahal yang kita tahu, praktek wudhu yang selama ini kita kenal
bukan basuh muka dulu, tapi apa dulu Pak? Tangan. Salah. Apa dulu? Emang ada Bapak belajar dulu lagi sekolah, fardunya wudhu yang pertama basuh tangan? Ada? Perintahnya itu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Bahkan kalau kita lihat dari apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, ternyata kalau Allah perintahkan sesuatu yang berurutan, biasanya maknanya belum tentu berurutan. Saya ambil contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu washrabu wa la tusrifu. Innallaha la yuhibbul musrifin. Kulu washrabu, makan dan minumlah. Jadi perintahnya apa Pak? Makan dan minum. Kira-kira makan dulu baru minum, apa minum dulu baru makan? Saya tanya, kalau saya minum dulu baru makan, dosa nggak saya? Pak, pules ini. Ini ngajakin biar paham dulu. Ternyata perintah Allah Subhanahu wa taala, kalaupun perintahnya berurutan, wa aqimus sholata wa atuz zakah, dirikan sholat, tunaikan zakat. Ayat yang berurutan lagi, wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrohmu karena Allah. Makan, minum, oke. Kedua, wa atimul hajja wal umrata, sempurnakan hajimu dan umrohmu karena Allah. Haji dulu apa umroh dulu di ayat Qur'annya? Haji dulu. Kalau saya umroh dulu boleh nggak? Kan Quran nyuruh haji dulu. Kulu washrobu, makan dan minumlah. Makan dulu baru minum, ikutin Quran, betul? Kalau saya minum dulu baru makan, ikutin Quran apa enggak? Bener. Wa aqimus sholata wa atuz zakah, dirikan sholat, tunaikan zakat. Sholat dulu apa zakat dulu? Kalau saya ngerjain zakat baru ngerjain sholat, boleh apa enggak? Ternyata kita sepakat Pak. Kalau ayat yang 3 saya contohkan tadi, sholat dan zakat bebas, mau zakat dulu boleh baru sholat nggak apa-apa. Makan sama minum, makan dulu baru minum silakan, minum dulu baru makan juga nggak apa-apa. Tapi kalau ayat ini, hai orang-orang yang beriman, kalau kamu mau sholat basuhlah wajahmu, kemudian tanganmu. Kalau saya tangan dulu baru muka, boleh apa enggak? Tadi katanya boleh. Makan dan minumlah, makan dulu boleh kan baru minum, sesuai Quran kan? Minum dulu baru makan, boleh apa enggak? Boleh. Allah sampaikan, kalau kamu mau sholat, basuhlah mukamu dan juga kedua tanganmu. Kalau ngikutin Quran, muka dulu baru tangan. Sekarang kalau saya balik, tangan dulu baru muka, boleh apa enggak? Wah, boleh. Nah, kerennya ngaji begitu Pak. Untung ngaji. Kalau kagak ngaji sesat bisa kita Pak. Ternyata sejak awal saya bilang bahwa memahami ayat Al-Quran nggak bisa cuma dengan kalimatnya doang. Sebab tadi Bapak saja sekarang udah mulai berubah tuh. Tadi saya bilang boleh nggak tangan dulu baru muka? Boleh. Terus besok-besok nih mesin kita para jamaah, gue mah ngikutin Ustadz kemarin ngaji malam Kamis. Kenapa ngikutinnya? Iya, orang-orang mah muka dulu baru tangan, gue mah kaki dulu baru tangan.
Haji sama siapa lo? Mau Ustaz Fulan, Ustaz disalahin. Padahal ayat ini hadirin rahimakumullah dijelaskan oleh para ulama bahwa apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6 diambil oleh ulama sebagai 4 rukun wudhu. Kita tahu ulama-ulama Syafi'iyah menyebutkan fardunya wudhu 6. Furudul wudu'i sittatun, utawi sekabe fardune wudu iku 6. Ternyata 6. Dari mana Ustaz? Kok bisa 6? Al-Quran nggak bilang 6, Nabi nggak bilang 6. Quran nggak ngomong 6 loh Pak. Al-Quran cuma bilang, hai orang-orang yang beriman, kalau kamu mau sholat basuhlah wajahmu. Nggak ada nomor 1 basuh muka, nomor 2 nggak ada. Disinilah fikih. Ini ngelanjutin bahasa kita bulan lalu, bahwa ulama fikih bukan berarti mengambil hukum semau mereka sendiri, tidak. Ijtihad para ulama fikih jelas mengambil perintah Allah dalam Al-Quran, mengambil dalil dari Al-Quran, mengambil dalil pula dari hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita lihat 6, ternyata kita sepakat yang pertama itu niat. Di Quran nggak ada Pak. Dari mana niat itu? Ini berdasarkan hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung niat. Maka ulama Syafi'iyah mengatakan niat is number 1. Nomor 1 niat. Kalau ada orang wudhu ujug-ujug tiba-tiba langsung nyuci muka nggak pakai niat, wudhunya nggak sah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Makanya saat wudhu kita diajarin sama guru kita, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Keburu niatnya Pak. Kadang-kadang ada orang wudhu saking nawaitul wudu'a itu basuh muka sampai 9 kali nggak beres-beres, karena berat memang. Karena salah satu syarat niat muqtarinan bifi'li, dibarengi. Maka saat kita mengambil air membasuh muka kita, ini air jatuh ke wajah kita, hati kita ngomong, saya niat wudhu menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah. Baru kemudian yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ini menjadi rukun 2, 3, 4 dan 5. Fardunya wudhu 6. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku al-marafiq, sampai sini. Jadi kalau ada tentara wudhu males banget geser bajunya, nggak kena sikutnya Pak. Saya sering ingetin tuh di Mabes, ada tentara kan biasanya tangan panjang tapi digulung ke sini susah. Makanya kenapa kita punya bajunya kokoh. Kokoh itu cirinya lengannya pasti lebar. Manfaatnya banyak. Kalau lagi tahlilan naruh pisang gampangan dikit gak ketahuan. Salah satunya itu Pak. Itu cuma salah satu saja. Jadi sampai sikut. Wamsa'u biru'usikum, usaplah kepalamu. Karena kalimat wamsahu usap, bukan basuh. Sampai-sampai ulama membahas yang disebut dengan mengusap kepala itu kira-kira seluruh kepala apa sebagian kepala. Itu kan bagian dari fikih Pak.
Perintah Allahnya, usaplah kepalamu. Kalau saya nyuruh, Pak, tolong nanti ba'da isya sapuin masjid. Kira-kira yang disapuin semuanya apa sebagiannya, Pak? Semuanya. Kalau ternyata ada yang cuman pojokannya doang, udah dianggap nyapu belum? Belum. Sekarang Allah sampaikan, wamsahu biruusikum, usaplah kepalamu. Jadi berapa ngusap kepalanya? Kalau pakai logika tadi, berarti kalau segini doang sah nggak? Sah apa nggak? Kan suruh nyapuin tadi, menyapu kepala. Ini bagian fikih, Pak. Maka kita bahas satu-satu bahwa ternyata perintah Allah Subhanahu wa taala ini kalau lihat dalil Al-Qur'an cuman sholat. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholah. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu mau sholat wudu. Padahal kenyataannya tidak demikian. Perintah Allah dalam surah Al-Maidah ini benar, ayatnya berkaitan dengan sholat, tetapi ulama menyatakan berdasarkan hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW, tidak hanya untuk sholat. Maka sebagian ulama membagi, pertama, hukum wudhu itu wajib. Untuk apa sholat wudhu itu wajib? Yang pertama, alal muhditsi idza aradal qiyama lis-sholati fardhon kanat au naflan. Wudhu itu hukumnya wajib bagi mereka yang punya hadas kecil. Kalau mereka mau sholat, baik sholat yang wajib maupun sholat yang sunnah, baik sholat yang sempurna atau tidak sempurna. Apa itu sholat yang tidak sempurna? Kasolatil janazah, seperti sholat jenazah. Kenapa disebut nggak sempurna? Karena sholat jenazah nggak pakai ruku. Kalau lagi viral tuh di medsos, katanya ada orang nyolatin jenazah pakai ruku. Itu bukan salah yang disolatin, Pak. Salah yang nyolatin, nggak ngaji. Viral nih di rumah sakit, korban corona nyolatinnya pakai ruku. Pakai madhab mana nih? Madhab WHO. Ya enggak, salah dianya apa nggak ngaji. Kalau ngaji ya pasti tahu. Jadi orang yang melakukan sholat jenazah wajib pakai wudhu. Sholatil jenazah. Wasajadit tilawah, sujud tilawah. Ini biasanya orang yang karena sujud tilawah wajib punya wudhu, karena berkaitan sujud tilawahnya saat ia sholat. Misalnya imam baca surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ada ujung ayatnya wasjud waqtarib. Itu sujud tilawah, wajib wudu. Wali ajli lamsil Quran, saat megang Al-Quran. Ini dalam madhab Syafi'i, rahimakumullah, orang yang tidak punya wudu, orang yang punya hadas kecil ataupun hadas besar, hukumnya haram megang Al-Quran. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh menyentuh kepada Al-Quran ini kecuali orang-orang yang suci. Ini madhab Syafi'i, Pak. Jadi kalau kita megang Al-Quran harus punya wudu, kecuali Al-Qurannya udah campur sama terjemah. Kalau sekarang kan Bapak suka Yasin tuh, udah ada ayat Qurannya, udah ada latennya, ya ayat isi i-i-an. Jadi bacanya panjang, Yasin, pakai laten.
ditambah pula dengan terjemah. Maka ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan Al-Quran yang ada terjemahannya tidak masalah walaupun gak punya wudhu. Juga hadis Nabi kita Muhammad SAW, la yamassul qur'ana illa tahirun. Kata Nabi, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Ini madhab Syafi'i, Pak. Kemudian yang wajib juga adalah at-tawaf. Orang yang tawaf wajib berwudu, harus bersih dari hadas kecil, wajib bersih dari hadas besar. Ini yang wajib. Sementara yang sunnah banyak sekali. Salah satu yang sunnah diantaranya adalah masul kutubi asyariyah min tafsirin wa hadithin wa iqadin wa fiqhin wa nahwiha. Kita sunnah wudu kalau megang kitab fikih, kitab hadis, kitab agama, hukumnya sunnah. Apalagi kalau seandainya di dalamnya banyak berisi ayat-ayat Al-Quran. Kalau memang ayat Al-Qurannya jumlahnya lebih banyak dari tulisan Latinnya ataupun tafsirnya, maka ulama katakan dia wajib dengan wudhu menyentuhnya. Makanya kalau orang dulu, Pak, ulama kita tuh apik, gak sembarangan megang Al-Quran, karena ini adalah kitab suci, jadi betul-betul dihargai. Cuman nilai negatifnya kadang-kadang malah malas baca Quran. Aku mah gak mau megang Quran, gak punya wudhu, tiap hari gak pernah baca Quran. Asal ditanya, bang gak baca Quran? Belum wudhu. Sama dengan orang diajakin sholat, bang gak sembahyang, lagi udzur mulu. Akhirnya kita malas baca Quran. Padahal baca Quran pakai terjemah silahkan. Dan pada prinsipnya hadirullahimakumullah, amalan kebaikan apapun sunnah kita wudhu lebih dulu. Bahkan kalau bisa ngamalin mudawamatul wudhu. Dalam hadis dikatakan li'annahu nurun ala nur. Karena orang yang punya wudhu, menjaga wudhunya, dia adalah cahaya di atas cahaya. Jadi bapak-bapak kalau pengen punya amalan yang sederhana, itu jaga wudhu. Mau tidur sama istri, wudhu dulu. Habis tidur sama istri nih, kita habis berhubungan, itu sebelum kita mandi, kadang-kadang kan misalnya pengen minum dulu, pengen ngopi dulu, sunnah wudhu. Bahkan kalau kita habis wudhu mau ngelanjutin lagi alias nambah lagi, nggak apa-apa. Kan belum mandi, guru lah, mau nambah ngapain mandi? Wudhu aja. Pernah ngerjain begitu, Pak? Pernah wudhu apa pernah kagak nambah? Ini hukum loh, Pak. Itu sunnah. Bahkan Nabi kita Muhammad sudah mengajarkan itu. Jadi kalau memang belum sempat mandi, wudhu dulu. Jangan belum mandi, belum wudhu, udah ke warung nyari rokok, padahal masih junub. Jangan. Nabi ajarkan, kalaupun kita mau makan, mau minum, silahkan wudhu terlebih dahulu. Ini hukum-hukum yang sunnah. Kemudian ada lagi wudhu yang makruh. Kok bisa wudhu itu makruh? Wudhu yang makruh itu adalah wudhu yang israf. Ka'iadatil wudhu'i qabla adai sholatin bil wudhu'il awal. Hukum wudhu yang makruh adalah orang yang wudhu terus tanpa sabab. Kalau tanpa sabab nggak makruh. Misalnya bapak lagi ngaji nih, ngantuk banget, wudhu ada sebab namanya. Dengerin khutbah, ngantuk apa enggak? Syukur ngaku mah. Kadang-kadang khotibnya mana lama banget. Udah tahu siang panas, itu khutbah Jumatnya 30 menit, mending menarik temanya, Pak.
terngalor, terngidul, tengulon, terngetan. Ada nggak khotib begitu Pak? Kalau saya pengurus DKM saya tandain tuh, ini ustadz yang ini kalau khotbah ngalor ngidul kemana aja. Tahun depan coret. Itu bukan apa-apa, jamaah jadi ngasih kode melulu Pak, dia udah amin, amin. Ada bahaya. Jadi kalau ada sabab silakan wudhu. Tapi kalau nggak ada sabab makruh Pak. Kenapa makruh? Karena ini menyusabbib al-israf namanya, bikin boros. Satu hal yang sering terjadi di negeri kita ini, mentang-mentang air banyak, bahkan mentang-mentang listrik nggak bayar, kan yang nggak bayar mah elo, pengurus DKM bayar. Ini sholat wudhu di bawah, keran dibuka seluas-luasnya. Padahal kalau kita mau hitung Pak, kita wudhu itu kan ngambil air sedikit, cuci muka, lama nyuci mukanya, berapa debit air yang keluar mubazir. Padahal masih banyak orang-orang yang butuh air Pak. Maka Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan hemat air. Saya sering nyaranin sama DKM, di setiap tempat wudhu tulisin hemat air. Kita kadang-kadang kalah sama orang Jepang. Orang Jepang itu kalau pakai air sedikit, bahkan mereka bikin keran untuk cuci tangan itu ukurannya udah ditakar. Kita nyuci dianggap cukup, mati sendiri kerannya. Kalau orang kita aneh, wudhu kadang-kadang udah dibuka selebar-lebarnya, nggak puas dibuka sekalian. Padahal Allah tidak suka dengan mubadzir. Kemudian yang terakhir adalah wudhu yang haram. Kok bisa wudhu haram? Wudhu yang haram itu adalah kawudhu bima'in magsubin. Orang yang wudhu dengan air yang diambil tanpa izin, kecuali ada dalam fikih namanya maklumun biridohu. Sudah maklum bahwa air yang dipakai untuk wudhu ini orangnya nggak bakalan marah, maka nggak perlu izin. Contoh kita wudhu di masjid, yang nggak perlu izin sama ketua DKM. Saya izin dong mau ambil air ini untuk wudhu, orang udah jelas kok ini air dipakai untuk wudhu. Ini kasusnya misalnya saat kita nggak menemukan air, tahu-tahu nemu di kampung, nyari masjid nggak ada atau nyari airnya nggak ada, wah dapat air di ember nih lumayan, kita pakai buat wudhu, maka wudhunya dianggap haram karena airnya kita ambil tanpa izin, kecuali sudah maklumun biridho, udah tahu orang pasti dia ridho. Orang di kampung air banyak banget, gue sih yakin walaupun nggak bilang juga ini orangnya pasti ikhlas. Dalam fikih ada maklum biridho Pak. Sama orang nyolong, kalau yang nyolong anak duit orang tua atau orang tua nyolong duit anak, haram apa enggak? Bini nyolong duit laki, haram enggak Pak? Wow, ada ibu-ibu teriak halal. Ada suami pelitnya 17 setan, padahal duitnya banyak, ngasih belanja 15.000. Kata bini, ya Allah nggak cukup nih duit 15.000. Tahu-tahu dicolong itu duitnya 200.000. Haram apa halal? Halal. Syukur halal, ibu-ibu catat tuh halal. Ternyata kata Nabi, pernah Nabi diadukan oleh salah seorang perempuan, ya Rasulullah, suami saya pelit. Apakah saya boleh ambil uang dari suami saya? Kata Nabi, boleh secukupnya. Jadi kalau memang uang belanja biasanya 100.000, ngasihnya cuma 15.000. Yang boleh dicolong cuma 75.000. Kalau nyolong sampai 300 haram. Kelewat itu mah. Ya. Jadi ini fardunya wudhu. Pasti bahasan cukup panjang, tapi paling tidak secara umum kita memahami bahwa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang wudhu Allah sampaikan hanya 4, ditambahkan oleh ulama 2 berdasarkan hadis.
Yang pertama niat, yang kedua at-tartib, tertib. Sebagaimana hadis Nabi kita Muhammad SAW, ibda'u bima bada Allah, mulailah dengan apa yang Allah mulai. Artinya karena Allah nyuruhnya muka dulu baru tangan, tangan dulu baru ngusap kepala, baru terakhir kaki, maka ikuti seperti itu. Jangan nanti kaki dulu, karena ada rukun yang keenam, yaitu at-tartib. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah bahasan kita secara umum tentang wudu dalam surah Al-Maidah ayat 6. Tentunya mungkin banyak hal-hal yang ingin kita perdalam atau kita perjelas kembali. Saya cukupkan sampai di sini. Saya persilahkan, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan.